menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Di awal kita sudah mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Sungguh Indah, yang menggambarkan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib yang begitu fenomenal, ya, yang terlalu dalam untuk dimengerti. Dan apapun yang dipikirkan Allah tentang kita, itu sesuatu yang tidak terselami. Sungguh indah. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu luar biasa kepada kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Kalau Stephen Covey di dalam bukunya Seven Habits, dia mengajarkan tentang mendahulukan yang utama, dan dia menjabarkannya di dalam satu model yang menakjubkan, yaitu kuadran waktu. Dia membaginya menjadi yang penting dan yang mendesak di dalam 4 kuadran. Namun sebagai orang percaya,
kita harus mendahulukan yang terutama di dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita. Jika kita mengasihi Allah kita memiliki satu prinsip hidup, kita memiliki tujuan hidup, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita harus belajar apa saja yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan apa yang paling disukai oleh Tuhan kita. Yeremia 9 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kita sudah tahu sekarang apa yang paling disukai oleh Tuhan. Yang pertama, jikalau kita berbangga, bermegah, karena kita bisa memahami dan mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus banyak belajar firman Tuhan, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena pemazmur katakan, jikalau kita suka akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Luar biasa janji Tuhan. Jadi hanya dengan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, memahami pikiran Tuhan, mengasihi Dia, mengutamakan Dia, nomor satu ya, yang terutama di dalam hidup kita, maka semuanya kita bisa dapatkan janji-janji Tuhan bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Yang kedua ialah jikalau kita bermegah bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita kepada saudara kita, teman kita, kenalan kita, siapa saja yang kita temui. Kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita bisa membantu, kita bisa menolong, kita bisa memberi, kita bisa melakukan yang baik di dalam hidup kita agar mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Itu yang disukai oleh Tuhan. Percayalah, jika kita mendedikasikan hidup kita, maka kita tidak akan pernah kehilangan kebahagiaan. Kita tidak akan pernah kehilangan masa muda kita. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah mau berhutang pada kita. Justru orang yang berbaik pada orang yang lemah, kata Tuhan, memiutangi Tuhan. Kita sudah tahu sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ingat ya, yang pertama bahwa kita mengenal dan memahami akan Allah kita. Bagaimana cara berpikirnya, apa yang ada dalam hatinya, ya, cintanya pada kita, agar kita terus fokus di dalam mengikuti Tuhan selama-lamanya. Karena sukacita kita tidak akan pernah hilang, bahkan damai sejahtera yang melampaui akal akan menjadi milik kita selama-lamanya. Pemazmur berdoa kepada Tuhan. Dalam Mazmur 116 ayat 12, apakah yang dapat kuberikan kepada Tuhan untuk segala hal baik yang telah dilakukannya kepadaku? Pemazmur benar-benar tahu bahwa hidupnya itu sudah dipegang oleh Tuhan. Semua hal baik diberikan Tuhan untuknya. Apapun keadaan kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang mempercayai Dia sebagai satu-satunya pemilik hidup kita. Percayalah, Tuhan itu sangat baik, sungguh baik dan teramat baik. Kita akan berdoa dan mengucap syukur akan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan,
Engkau sudah memberikan penerangan kepada kami bagaimana caranya supaya kami bisa menyukakan hati Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk berjalan hari-hari ke hari bersama dengan Tuhan, agar kita tidak mempermalukan Tuhan, tetapi kami mempermuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya bersama Yesus. Kami bisa lakukan perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan baru, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah Ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku